Ini salah satu motor atau sarana transportasi di daerah Tasipa. Kita harus turun karena ada batu yang menghalangi jalan. Dan ternyata apa yang ditunjuk sama Pak Abdul Rojak ini yang retak dan sudah langsung ke bibir tebing. Oke, Pak Abdul Rojak, kita ke sana. Kita lihat. Salah satu motor atau sarana transportasi di daerah Tasipa, Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Ya, karena mungkin lokasinya ke arah sana ini sangat sulit sehingga motornya harus pakai rantai. Ini bannya pakai rantai. Kita lihat nanti. Sekarang kita akan mencoba untuk menuju Desa Tasipa sama koordinator Tagana Mamuju. Terus juga ada bendahara Tagana. Ada berapa motor kah? 4. Oh, 4 motor. Kita harus turun karena ada batu yang menghalangi jalan, dan kita akan naik lagi. Kita lihat motor yang tadi saya tumpangi. Nah, ini batunya yang luar biasa. Wah. Nah, inilah batu yang turun dari atas, yang jatuh dari atas. Memang ban motornya harus pakai rantai ya, karena seperti inilah jalan untuk menuju ke salah satu lokasi bencana, yaitu di Dusun Tasip. Wah, kita masih masuk. Kita terpaksa turun dulu dari motor karena memang tadi ada kendala. Wah, ini kita bisa bayangkan kalau pas hujan dan warga di sana seperti apa. Kita istirahat dulu. Kita sampai di puncak pertama ini. Nah, kita tidak bawa alat pengukur ketinggian, tapi kita sudah sampai di salah satu puncak ini, Dusun Tasipa. Ini rumah kepala dusun? Bukan. Nah, teman-teman semua, ini sebuah perjalanan yang sangat luar biasa untuk menuju ke satu lokasi namanya Dusun Tasipa. Kita nanti dari sini akan berjalan lagi. Ini ada selamat datang ini Kak Jabir, Tagana Mamuju. Semangat. Terus ada Kak Marwan, Siap. Tagana Mamuju. Ya, teman-teman semua, akhirnya kita sampai di salah satu bukit. Ini sangat luar biasa. Tadi di sana kita sudah melewati beberapa daerah. Nah, kita lihat ke seberang sananya. Nah, ini adalah kita nanti akan ada di balik sini. Di balik bukit ini tujuan ke Dusun Tasipa, di mana di sana ada salah satu masjid atau mungkin musola yang hancur karena bencana, dan ini akan kita bangun kembali. Mudah-mudahan ada rezeki buat musolanya atau masjidnya di Dusun Tasipa di sini. Kita belum bisa melihat dari sini, tapi dari awal tadi perjalanannya sangat luar biasa, dan motor yang membawa kami bertiga ini semuanya sudah dimodifikasi. Motornya sudah menggunakan dipasang rantai, dan ternyata tadi jalannya Sangat luar biasa. luar biasa. Dan juga ada beberapa titik
longsor yang sampai saat ini masih menutupi jalan untuk sampai ke lokasi ini. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kami semua untuk sampai ke dusun Tasipa. Doakan. Ya, akhirnya kita belum sampai sih ke lokasi titik yang akan dibangun sebuah musola atau masjid, yaitu di kampung Dusun Tasipa. Ya, tapi kita sudah sampai ke salah satu warga namanya Pak Abdul Razak. Alhamdulillah kita sudah sampai nih, Pak Abdul Razak sudah di bawah di sana. Kemarin kita dapat kabar bahwa ada salah satu masjid atau musola yang akan dibangun di sini. Tapi Pak Abdul Razak tadi informasinya bahwa warga di sini akan direlokasi. Itu direlokasi kemana? Sementara ini belum ada kejelasan tentang lokasi. Iya. Ada lokasi tapi dananya belum ada. Itu dana dari mana? Ya, kita sementara cari pending. Iya. Pending dana karena ada lokasi itu 100 juta. Untuk relokasi. Untuk relokasi. Ada berapa kakak? Ada 37 kakak. 37 kakak. Iya. Ada berapa jiwa? Dari 100 jiwa. Lebih dari 100 jiwa. Iya. Ya, dari kejauhan itulah perkampungannya. Pak Abdul Razak, Ya. bisa dijelaskan tadi, ini masyarakat ini akan direlokasi kemana? Ke tempat sebelah. Masih di Dusun Tasipa. Tempat sebelah? Iya, salah satu lokasi yang tidak retak akibat gempa itu. Dan sudah ada disepakati ya untuk relokasi. Iya, itu. Sekarang gimana untuk antisipasi relokasi? Kapan kira-kira? Kami ini sedang menunggu pending, siapa tahu ada bantuan dari lembaga untuk relokasi itu, karena kalau masyarakat diharap untuk membayar lokasi itu, sedangkan bangun rumah saja belum tentu bisa bangun rumah. Berapa untuk relokasi dananya? Kami perkirakan 3 pemilik lahan itu sekitar 150 juta. 150 juta itu sudah aman ya? Iya. Oke. Sudah masuk masjid dan sekolah. Masjid dan sekolah. Iya. Oke, teman-teman, itu keterangan dari Pak Abdul Razak. Sekarang kita akan berjalan menuju ke lokasi perkampungan. Kita sampai sana. Sekarang ini dari kejauhan kita sudah bisa melihat salah satu kampung atau dusun Tasipa. Oke, kita jalan. Nah, kita ditemani dengan beberapa teman. Ayo langsung terus. Tagana. Terus ini dari masyarakat di sini. Dari kejauhan, lembahnya sangat luar biasa, bukitnya bagus sekali. Saudara, saya sekarang berada di ketinggian tanah yang retak. Pak Abdul Razak, ini kan sudah tidak layak untuk ditempati ini. Nanti lebih parah lagi. Ini retak panjang ini. Iya. Oke, sekarang kita coba menelusuri tanah yang retak. Lihat mana? Ini dia. Ini, wah. Ini sudah tidak layak huni di sini, satu perkampungan, dan memang harus direlokasi. Harus pindah mereka untuk keamanan nyawanya, keamanan jiwanya, dan keamanan generasi penerus. Nah, ini kita berada di atas tebing. Ini sebelah kiri saya ini retak. Nah, kita lihat dari dekat. Nah, ini sudah retak. Ya, kita sekarang masuk ke perkampungan yang sudah mati. Penghuninya sudah tidak ada. Sebagian sudah pindah atau mengungsi di perkebunan kopi yang dianggap masih aman di sana. Nah, ini rumah-rumah yang sudah tidak ada penghuninya. Sepi. Ini retak semua. Ini sudah tertutup ini. Pas gempa ini besar. Iya, ini sudah tertutup ya. Nah, ini Pak Abdul Razak adalah penghuni di sini atau penduduk di sini. Kita lihat, ya, ini sudah miring-miring semua. Ini tingginya tiang ini seperti itu yang di belakang tingginya itu. Ya, tapi sekarang tertanam ya. Ya. Nah, saudara-saudara, dan ini masjid ini atau musola ini ada di bagian yang retak. Jadi sudah tidak layak lagi untuk kampung ini untuk ditempati, dan nanti akan direlokasi. Namanya Masjid Al-Ikhlas, kita lihat di sini. Ya.
Masjid inilah yang nanti akan dipindah dan akan ikut direlokasi, yang berarti harus dibuat yang baru lagi lebih besar dari ini. Ini kalau dilihat mungkin kurang lebih ukurannya 6 kali 7 kah? Iya, Ya, kurang lebih. 6 kali 7 meter. Sudah dilepas juga Dan tempatnya. masjid di sini atau musola di sini, ya di sini bilangnya masjid, tetap harus menggunakan kayu karena tidak mungkin kalau pakai semen, karena untuk mengangkut bahan bangunan berupa semen, bata, dan ini harus menggunakan sarana transportasi khusus menuju ke lokasi lain atau rumah-rumah warga yang ada di sini yang sudah ditinggal. Ini Ya. MCK kemarin rusak, Pak. Ya. Nah, Ada yang ini tertimpa itu. Nah, Istrinya inilah. sama anaknya 2. Oh, ada juga ya. Iya. Nah, ini rumah warga yang sudah rusak. Diikat ini, Pak. Ya. Diikat. Oh iya, diikat ya. Nah, ini ternyata diikat ya, saudara-saudara. Nah, ini ditambang supaya dia tidak turun. Dan ini adalah MCK umum yang sudah rusak juga, hancur. Ini seperti kampung tak berpenghuni, memang seperti kampung mati. Karena sudah ditinggal saat terjadi gempa, mereka mengungsi. Tadi pun di perjalanan ada yang baru kembali lagi mereka untuk melihat kondisi rumahnya mungkin, dan atau mereka sudah ingin melihat perkebunannya. Di sini lebih banyak berkebun coklat, dan ini pun rumah ini diikat. Nah, ini tambang yang hijau ini, ya, ini pun diikat ke sana supaya dia tidak jatuh ke jurang. Ini tanah yang retak. Iya. Ya. Wah, ini bahaya sekali. Nah, ini luar biasa, ini yang sudah longsor. Ini semua ini sampai ke ke sana bawah. itu berapa rumah itu? Ya, Ini semua. sudah ke sana Itu ya. retaknya. Ya. Nah, inilah teman-teman yang kita harus bersyukur masih punya tempat yang layak. Namun di sini ternyata saudara-saudara kita mengalami hal-hal yang di luar nalar. Masyarakat di Dusun Tasipa ingin melihat kembali rumah-rumah yang sudah ditinggalkan sudah beberapa minggu menjadi kampung mati. Ya, inilah rumah-rumah yang sudah kosong. Rumah ini ada di atas, namun jalur ini sudah terpecah, sudah retak-retak. Ya, inilah kenapa masyarakat di sini sudah tidak layak untuk tinggal atau rumah ini untuk ditempati. Jadi mereka harus pindah, relokasi ke lokasi yang aman. Teman-teman semua, kita sudah sampai di rumah yang paling tinggi, di puncaknya. Di atas, cuma di sini aja. Katanya di sana sudah tidak ada rumah lagi, hanya sampai di sinilah rumah penduduk Dusun Tasipa. Nah, kita lihat sejauh mata memandang perbukitan. Rumah-rumah penduduk semua itu, Pak. Ada di sini itu sekarang. Ada, sudah tidak ada. Masih tinggal di sana. Ya. Nah, ini kita sekarang berada di ketinggian, cuman kita tidak bawa alat ukur. Ada di ketinggian berapa. Sementara bukit yang jauh di sana kelihatan juga longsoran. Oke, Pak Iya. Pak Abdul Rojak. Jadi ini ada 37 kakak ya di sini. Ya, saudara-saudara sekalian, ini bisa dijelaskan terakhir kapan meninggalkan kampung ini? Satu hari Jumat itu, satu hari sudah gempa pertama, itu kan hari Kamis gempa pertama. Ya, tanggal 15 itu kita sudah cari tempat relokasi, tempat untuk aman, untuk berlindung dari gempa ini. Salah satu lokasi itu ya itu tadi di sana tempat Di kebun kopi, ya, kebun coklat ya. kebun coklat. Dan itu sudah aman. Sudah dianggap aman masyarakat Ya. di sini karena di situ tidak ada retaknya tanah itu. Ya, di sana ada 37 kakak dan kurang lebih 150 jiwa. Nah, mereka saat ini menggunakan
tenda yang apa adanya, dan kita akan mencoba membawa tenda yang lebih layak nanti ke sini. Walaupun jalannya sangat sulit untuk sampai ke sini, namun alhamdulillah dengan keikhlasan kita bisa sampai, dan mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa kembali lagi ke Dusun Tasipa untuk membangun masjid di tempat yang baru setelah relokasi ini nanti akan selesai kurang lebih 1 bulan ke depan. Tapi beberapa hari kemudian saya akan kembali lagi ke sini untuk menentukan titik dan akan berunding dengan masyarakat di sini. Ya teman-teman, saya berjalan ini di samping kanannya ini jurang. Nah sementara di samping kiri ini longsoran. Tapi tidak ada jalan lain yang harus kami lewati di sini. Nah ini jurang. Kita lihat di sini. Ya, ini jurang. Sementara di sini sudah ada retakan panjang. Dan ternyata di sini adalah memang daerah patahan. Nah ini yang retakan-retakan sudah terisi kembali oleh tanah-tanah. Ini yang dikhawatirkan untuk keselamatan masyarakat di sini. Untuk itulah mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman dan ada jauh dari tempat perkampungan mereka. Kurang lebih 300 meter, 400 meter lah. Ya, kurang lebih 3 atau sampai 400 meter ya. Mereka sekarang sudah berada. Cuman di tempat penampungan yang baru ini butuh bantuan seperti MCK ya, MCK darurat, dan juga sarana untuk beribadah di tengah-tengah tenda tersebut. Mereka saat ini masih menggunakan tenda terpal biru. Saya sekarang berada di ketinggian lagi dan masih ada satu rumah ya dari sana di pinggir tebing, dan ternyata apa yang ditunjuk sama Pak Abdul Rojak ini yang retak dan sudah langsung ke bibir tebing. Oke, Pak Abdul Rojak, kita ke sana. Oke. Kita lihat. Lihat mana? Wah, ini juga mudah-mudahan ya Allah lindungilah keberadaan kami di sini. Ya, ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Rumahnya yang ini. Wah, ya. Oke. Ini rumah yang tadi bawa saya naik motor. Akhirnya kita sudah bisa melihat secara dekat, yaitu Dusun Tasipa. Di mana di sini kalau kita lihat seperti kampung mati, karena rumah ini setelah 2 hari terjadi gempa ini mereka semuanya menyelamatkan diri dan mencari perlindungan, yang akhirnya mereka dari 37 kakak ya sekarang ada di beberapa tempat untuk menyelamatkan diri. Nah, ada perkampungan yang masih dibutuhkan juga untuk bantuannya ya buat teman-teman semua. Terutama kita akan membuat MCK untuk pengungsi yang sekarang berada di kebun kakao atau kebun coklat. Nah ini kita lihat di sini rumah-rumah ini sudah kosong dan sudah mati, dan sudah maksudnya seperti kampung mati. Ini sudah ditinggalkan semua. Dan tadi waktu saya naik ke sini, saya ketemu dengan beberapa warga yang baru kembali, yang setelah mereka mengungsi di tempat lain. Ya, Pak Abdul Rojak. Nah mungkin Pak Abdul Rojak ini bisa dijelaskan, ini banyak sekali tadi warga yang akan kembali lagi ke sini. Apakah akan menempati kampung ini lagi atau sudah ada tempat mengungsi? Oh ya, begini Pak. Kemarin pas gempa itu 2 hari sudah gempa, sebagian warga kami ungsikan ke 2 kabupaten, yaitu Poluman dengan Majene, karena kebetulan pada saat itu kami juga sudah kekurangan stok makanan. Maka itu kami orang tua seperti jompo, anak-anak dan beberapa ibu-ibu rumah tangga itu kami ungsikan ke dalam, sekitar kurang lebih 50 orang. Oh, ada 50 orang yang keluar dari kampung sini ya, teman-teman semua. Kita berdoa semoga. Dan tadi ini sudah ada beberapa orang selamat. kembali, beberapa warga sudah kembali karena sudah terbangun beberapa tenda sementara untuk ditempati malam. Ya. Karena di sini tidak bisa juga ditinggalkan begitu saja, karena di sini tempat
penghidupan, tempat pencarian Bertani. ya, bertani Ya. masyarakat di sini. Oke. Nah, ternyata teman-teman, kenapa mereka berusaha untuk kembali lagi ke sini? Karena ada kebun, yaitu kebun kakao, ada kebun cengkeh yang memang sudah dikelola sudah bertahun-tahun dan menghasilkan. Dari pertanian inilah mereka bisa hidup dan bertahan di sini. Akhirnya hari ini banyak sekali yang kembali lagi dari pengungsian di daerah Kabupaten Polman dan Kabupaten Polman Majene. dan Majene. Ya, mudah-mudahan teman-teman di luar sana bisa ikut merasakan betapa membutuhkan bantuan di sini. Ya, mudah-mudahan masih ada keinginan untuk membantu di kampung Dusun Tasipa.